Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Figura Mitra Sadewa dengan NIM 08051382227087. Di sini saya akan mempresentasikan ulang tentang pengolahan data atau pemanggilan data dengan digital notebook yang merupakan materi keempat dari praktikum Big Data. Jadi langsung saja di sini buka bebas di mana saja. Kalau saya di folder C, kemudian ketik Jupyter Notebook. Pastikan Jupyter Notebook pada device kalian ini sudah terinstall. Jadi kita bisa langsung membukanya. Kemudian kita ke New, kemudian Python 3, IPY kernel. Hmm, kita pilih folder dulu. Nah, dan bakal seperti ini. Nah, pemanggilan data dalam Jupyter Notebook ini merupakan suatu hal yang penting dalam proses analisis dan pengolahan informasi. Nah, adapun untuk script yang digunakan, yang akan kita gunakan ini sudah saya siapkan. Jadi kita akan melakukan beberapa prosedur kerja. Yang pertama itu kita akan melakukan yang namanya pemanggilan SHP. Nah, ada untuk SHP-nya ini kalian diharuskan sudah mendownload SHP-nya terlebih dahulu. Nah, ini untuk script-nya. Di sini kita langsung copy aja script-nya. Nah, di sini ada import GeoPandas SGPT. Nah, jadi apa namanya? GeoPandas ini digunakan untuk library yang akan kita gunakan. Jadi di sini kita memakai GeoPandas. Kemudian file SHP ini bisa diganti, yang penting jangan di spasi. Bisa menggunakan underscore seperti ini. Di sini kita menggunakan R. Kalau misalnya kita nggak menggunakan R, kita bisa menggunakan garing dua seperti ini. Maaf. Hmm. Nah, kita bisa menggunakan garing dua seperti ini. Nah, kenapa kita menggunakan garis dua kalau kita tidak menggunakan R di sini? Karena dia bakal error kalau misalkan kita menggunakan R, kemudian garingnya dua, atau sebaliknya, garingnya cuma satu, tidak menggunakan R itu nggak bakal kepanggil data SHP-nya. Nah, kemudian GDF, sama dengan GPD read file ini untuk membaca save file-nya. Nah, kemudian ini untuk print PDF head ini untuk menampilkan 5 data pertama. Kemudian di sini PLT figur ini untuk ukurannya kita pakai 10 dan 6. Kemudian untuk plotnya itu kita tidak membuat karena kita tidak membuat kolom jadi kita bikin non untuk colornya black. Nah, kemudian untuk title-nya ini peta Banyuasin. Misalkan kita bikin peta Banyuasin SHP. Nah, ini untuk mengubah nama pada peta tersebut. Kemudian plot show. Nah, di sini kita langsung run aja. Oh ya, untuk di bagian file SHP ini menyesuaikan tempat kalian menyimpan. Kalau saya di sini menyimpannya itu di C, kemudian bahan prak. Nah, ini dia SHP-nya. Kita lihat. Nah, sama kan? Di bahan prak. Nah, untuk ini kalian harus sesuaikan dengan lokasi penyimpanannya. Nah, ini peta SHP-nya sudah terpanggil. Kita bisa lihat di sini outputnya itu seperti ini. Baiklah, kita lanjut ke langkah kerja yang kedua. Itu kita menggunakan import Rasterio untuk mengcomposite band. Kita copy saja script-nya. Sama seperti tadi, import Rasterio, di sini kita menggunakan library yaitu matplotlib untuk menampilkannya. Nah, ini sama seperti tadi, file underscore shp karena kita ingin menampilkan yang bagian ketaktif, jadi kita menggunakan file underscore v.
ini sama seperti tadi, kita memakai R, karena apa? Kalau kita tidak memakai R, maka kita harus menggunakan garis miringnya dua. Nah, ini untuk fitnya itu di bagian sini, pastikan F-nya itu satu, jangan dua, karena nanti dia bakal menyebabkan error. Nah, ini untuk Stereo Open File sih. Kemudian di sini kita membacanya itu yang band satu. Nah, di sini figurnya kita samakan saja 1016. Kemudian image show-nya kita tampilkan yang band satu. Kemudian color bar-nya label visual value. Kemudian title-nya iteratif band satu. Kemudian load show. Nah, kemudian tinggal kita run saja. Nah, di sini tujuannya itu untuk menampilkan iteratif band pertama. Nah, di sini sama seperti tadi, di sini bisa kita ubah nama petanya, misalkan kita ubah jadi data aktif. Nah, nanti dia bakal berubah. Tuh. Untuk color barnya tidak berada di sini visual value sesuai dengan yang kita masukkan. Untuk color mapnya itu gray. Ini bisa kita sesuaikan semua seperti yang di atasnya. Nah, itulah untuk pemanggilan database. Dan perlu diingat lagi di sini F-nya tuh jangan dua, tapi F-nya satu. Karena apa? Nanti dia bakal nggak kepanggil. Lanjut ke berikutnya, kita akan melakukan composite band dengan identifikat notebook ini. Kita copy screen-nya, kemudian kita masukkan di sini. Kita bahas dulu, jadi kita menekan rasterio sama seperti tadi, kemudian nanti untuk menampilkan angkanya, kemudian kita mau menggunakan library matplotlib. Nah, folder path-nya di sini kita masukkan sesuai dengan file yang kita punya. Nah, di sini citra mentah kita akan terjadi di daerah C, bahan prak, kemudian kita kasih citra mentah. Nah, kemudian di sini eh, band yang akan kita composite. Di sini saya menggunakan band 2, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian ini untuk membaca bandnya, jadi untuk band namanya seperti ini. Kemudian retrieve stereo, open file path. Nah, jadi ini untuk membaca band sebagai array dan menyimpan metadatanya. Nah, kemudian untuk normalisasi fungsi, normalize band. Nah, ini adalah rumusnya band min np min band dibagi np max band dan np min band. Nah, kemudian ini untuk menyusun citranya. Di sini kita menggunakan natural color yaitu 432. Nah, ini kita sesuaikan 432. Nah, kemudian ini untuk menggabungkan sebagai citra RGB atau red green blue. Jadi RGB underscore image sama dengan NP DS start red green dan blue. Nah, kemudian untuk tampilan citranya sama seperti yang dari tadi, plot figur ukurannya sekian, kemudian image tone-nya RGB image. Sekarang kita memakai RGB di sini tadi. Nah, kemudian untuk axis-nya itu kita tidak memakai. Untuk title-nya itu untuk title itu yang seperti di bagian sini tadi. Itu kita menggunakan natural color Landsat 8 dan 4, 3, dan 2. Nah, kemudian ini untuk menyimpan hasil composite piece baru. Nah, jadi di sini composite piece eh, ini untuk mengubah metadata menjadi untuk 3 band. Kemudian langsung saja kalau sudah semua kita run saja. Nah, untuk output piece-nya itu kita bisa lihat di sini red, green, dan blue. Nah, ini memakan waktu yang lumayan lama juga. Nah, ini hasilnya setelah di composite. Teman-teman bisa lihat di sini hasil dari band yang kita gabungkan tadi yaitu band 2, 3, 4, dan 5. Dan terakhir kita tampilannya sebagai natural color 4, 3, 2. Nah, itulah composite band menggunakan digital notebook. Kemudian kita langsung ke langkah kerja terakhir yaitu melakukan clipping. Di sini kita langsung saja gunakan scriptnya. Nah, kita copy, kemudian Ctrl V. Di sini kita menggunakan library GeoPandas, kemudian Geomax, Matplotlib, dan Sepli Geometry.
Nah, di sini kita menggunakan dua file karena kita akan mengklik file TIFF dan file SHP. Jadi di sini kita menggunakan file underscore TIFF, file underscore SHP sama seperti yang script data tadi. Nah, pastikan untuk TIFF-nya ini F-nya satu, jangan dua, karena apa? Nanti dia bakal error. Kemudian ini untuk baca save file-nya, dpd read file, kemudian pastikan SHP dalam proyeksi yang sama. Nah, jadi ini untuk memastikan file SHP tersebut dalam proyeksi yang sama dengan TIFF. Jadi kita masukkan share ST sama dengan src.rs. Nah, kemudian print src .div, kemudian src underscore div. Ini kemudian kita print. Nah, terus ini untuk mengubah CRS SHP supaya sama dengan TIFF. Itu kita menggunakan GDS sama dengan GDS to underscore CRS underscore TIFF. Kemudian kita mengkonversi geometri SHP menjadi format JSON untuk clipping. Karena kalau kita tidak mengubah geometri SHP ini menjadi format JSON, itu akan menyebabkan error. Nah, itu rumusnya geom, mapping geom, for geom in GDS geometry. Nah, kemudian untuk membuka file TIFF dan untuk melakukan clipping, kita masukkan perintah raster.open file TIFF, kemudian out image, out transform. Nah, ini uh, rumusnya untuk membuka file TIFF dan untuk melakukan clipping. Kemudian ini untuk memperbarui metadata TIFF dari hasil clipping untuk take-nya, width, dan transformnya. Nah, kemudian untuk menyimpan hasil clipping, outputnya itu bisa kita sesuaikan dengan penyimpanan pada device kalian. Di sini saya masukkan di bumper clipping.div, pastikan F-nya juga satu, kemudian eh, kita print clipping dan hasil disimpan di output div. Ini sambil kita run saja. Nah, ini untuk delta apa plot figurnya itu ukuran 10:6 dan sama seperti yang di atas tadi untuk itemnya hasil clipping, kemudian yang terakhir kita solve saja. Nah, ini hasilnya hasil dari clipping dari data yang kita klik tadi. Nah, jadi eh, inilah representasi dari praktikum pemanggilan data pada materi 4 big data ini. Jadi pemanggilan data digital ini sangat diperlukan untuk analisis dan pengolahan informasi yang kita punya. Jadi ini untuk mempermudah kita dalam pengolahan data. Nah, kenapa kita menggunakan Jupyter Notebook ini, tidak menggunakan GE atau Google Earth Engine? Karena Jupyter Notebook ini bergantung pada prosesor pada device kalian yang mana uh, tidak disimpan dalam cloud, tapi dalam penyimpanan pada device kalian. Kalau GE kan itu menggunakan cloud yang mana mengandalkan jaringan. Mungkin cukup sekian praktikum kali ini saya akhiri. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.